Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua dan pengadaan di seluruh Indonesia, kita lanjutkan eh, seri template review persiapan pemilihan oleh Pokja pemilihan. Pada bagian yang kedua ini adalah untuk jenis pengadaan jasa lainnya, Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk pengadaan jasa lain. Bagi yang belum mengenal, izinkan perkenalkan diri Bapak Ibu. Saya adalah Agus Arif Rahman, fungsional ahli media, aktif di Ikatan Fungsional Pengadaan dan Ikatan Ahli Pengadaan dan keseharian bekerja di BMKG. Dan saya juga penulis buku Bapak Ibu. Ini adalah buku saya pertama penerbit Gramedia. Ini khusus untuk Pokja pemilihan dan Jasa Pengadaan. Buku yang kedua buku kerja PPK versi cetak penerbit Prenata Media. Kemudian yang kedua yang di bawah ini adalah versi e-book ya, yang diterbit oleh LPKN, buku saku PPK dan eh, buku strategi menyusun spesifikasi dengan metode request for information. Nanti linknya ada di bawah Bapak Ibu ya, di deskripsi video. Kemudian izinkan saya menunjukkan sertifikat kompetensi yang saya miliki adalah sertifikat kompetensi ahli muda saya tahun 2016. Ini adalah daftar kompetensi dan inilah sertifikat kompetensi ahli media yang saya dapatkan 2019 yang lalu dan inilah daftar kompetensi miliki. Kemudian satu tambahan lagi, izinkan saya menunjukkan ini adalah SK sebagai Probity Advisor LKPP yang diterbitkan atas nama saya sendiri. Alhamdulillah mendapatkan kepercayaan sebagai Probity Advisor LKPP, Bapak Ibu. Oke, nah kita lanjutkan diskusi kita Bapak Ibu. Kali ini adalah mengenai jasa lainnya. Pada prinsipnya, review persiapan pemilihan untuk jasa lainnya tidak jauh berbeda dengan jenis pengadaan barang. Ya, kita buka langsung ya. Tidak jauh berbeda dengan pengadaan barang. Kita buka, ini jasa lainnya. Oke, ini review jasa lainnya. Oke, kita lihat. Nah, ini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Sama dengan sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi agenda reviewnya adalah review DPP dan review persiapan pemilihan ya, seperti itu sama. Kemudian strukturnya juga ada dua bagian, yaitu bagian ke satu review DPP, bagian yang kedua adalah kertas kerja persiapan pemilihan ya, bagian itu. Oke, kita lihat Bapak Ibu, saya akan langsung cepat saja karena ini tidak jauh berbeda dengan jenis pengadaan barang. Oke, bagian yang ke satu adalah review DPP. Ini tentang, tentunya di sini adalah berbunyi spesifikasi teknis ya, apa-apa aja di review. Pertanyaannya sama Bapak Ibu, pertanyaannya sama ya, mengenai ada review spek. Ini ada 14 pertanyaan standar Bapak Ibu ya, 14 pertanyaan standar di review spek ya. Pertanyaan yang terakhir ini saya berikan kuning karena ini saya penting ya, yaitu pastikan penyajian spek sudah sesuai dengan KPP nomor 10 tahun 2019 ya, sesuai dengan struktur seperti ini. Kita ulangi lagi, struktur spesifikasi adalah seperti ini benarnya, struktur minimalnya ya, tambah lagi silahkan, tapi buat apa ya, minimalnya saya sudah seperti ini ya, seperti itu. Nah kemudian pastikan jadi sudah sesuai dengan ini Bapak Ibu. Kemudian kita mengingatkan kembali bahwa Pokja untuk merekomendasikan mengurangi poin-poin spesifikasi hanya mengambil spesifikasi utama saja kalau ini adalah metodenya tender ya. Terus diberikan minimal atau maksimal, jadi tidak copy paste dari brosur ya. Kemudian kita juga mengingat PPK untuk melengkapi formulir identifikasi kebutuhan dan formulir perencanaan pengadaan Bapak Ibu. Oke, jadi ada tambahan, silakan ditambahkan di sini ya. Nah, ini untuk jasa lainnya, misalkan di sini kesimpulannya adalah untuk pemenuhan elemen spesifikasi aspek kualitas, PPK perlu mengatur dan menetapkan standar kecukupan gizi dan standar kualitas untuk bahan makan. Ini misalnya ini contoh rekomendasi ya, kalimat rekomendasi. Untuk pemenuhan aspek jumlah, PPK perlu menjelaskan bahwa jumlah bersifat perkiraan awal dan dapat menyesuaikan dengan jumlah pada saat pelaksanaan kontrak. Ya, misalnya seperti itu ya. Ini adalah contoh-contoh kalimat. Dan sekali lagi ada banyak orang bertanya, ini format sangat panjang Bapak Ibu ya. Ini kelihatan memang benar sangat panjang Bapak Ibu, sangat panjang. Tapi prinsipnya pada saat kita melakukan review ya, tidak perlu ditanyakan satu persatu. Jadi mekanismenya adalah 1 hari sebelum
review, kita sampaikan draft ini kepada PPK. Ya, review ini kita sampaikan kepada PPK, diperiksa. Nah, pada saat acara dengan virtual meeting atau dengan tatap muka, kita tinggal scroll saja Bapak Ibu. Ya, kita tinggal scroll dan kita pesankan kepada PPK untuk mencatat bagian mana yang di kolom pembahasan yang perlu dikoreksi dari draft pembahasan review ini. Bagian mana yang perlu dikoreksi. Sepanjang PPK tidak memberikan komentar apapun, berarti kita tinggal langsung scroll aja ya, karena ini memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti bersifat formalitas tapi sebenarnya penting Bapak Ibu, perlu dikonfirmasi di sini. Oleh karena itulah saya memilih untuk tidak menghapus kata-kata di sini. Ya, tidak menghapus kata-kata di sini. Ya, karena ini jawaban-jawaban yang khas untuk jasa lainnya. Ya, pembedanya antara barang dan jasa lainnya, filenya apa di kolom sebelah kanannya. Jawabannya kita sesuaikan dengan karakteristik jasa lainnya. Oke, seperti itu. Ya, tidak lupa saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Farul Razi, di mana template ini saya modifikasi dari format yang beliau bikin, kemudian saya modifikasi menjadi seperti ini, bagian ke-1, bagian kedua, dan ada bagian-bagian pertanyaan yang saya modifikasi menjadi satu bagian seperti ini. Ya, terima kasih ya Kang Ngesi ya, untuk bisa setelah diberikan izin untuk modifikasi ini bisa bermanfaat untuk seluruh Pokja pemilihan dan PPK di seluruh Indonesia ya. Semoga bisa menjadi amal jariah buat Anda. Ya, jadi ini pertanyaan standar seperti ini. Jadi ini adalah pembedanya di kolom sebelah kanan. Jadi draftnya sampaikan sehari sebelumnya, terus mohon bisa dicatat bagian-bagian mana yang perlu dirubah draft pembahasannya. Nah, nanti pada saat acara tinggal di scroll saja. Ya, makanya kalau kita saya melakukan review paling-paling setengah jam sampai 1 jam sudah selesai, walaupun halamannya ada 21 halaman ini ya. Jadi cepat guys, tinggal di scroll saja. Manakala ada pertanyaan tambahan dari Pokja, silahkan ditambahi di sini. Ya, ini tentang review spek. Nah, VS juga seperti itu ya, sama saja ya. Dengan yang barang tidak jauh berbeda apa yang ditanyakan. Ada 6 pertanyaan standar ya, 6 pertanyaan standar, dan kalau ada tambahan silahkan ditambahkan di sini. Di sini adalah contoh rekomendasi. Kemudian review rancangan kontrak juga sama seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan standar yang ini dasar hukumnya menggunakan Kepdef 3, tetap sama ya, jasa lainnya ya menggunakan peraturan LKPP bukan peraturan PUPR pastinya ya, karena ini adalah jenis pengadaan jasa lainnya. Oke. Nah, kemudian ini adalah ada 6 pertanyaan standar ya di review rancangan kontrak. Silahkan kalau ada tambahan silahkan ditambahkan ke sini. Jangan merubah pertanyaan standarnya. Ya, yang membedakan dengan yang barang apa? Jawabannya sedikit berbeda ya, karena disesuaikan dengan karakteristik pengadaan jasa lainnya ya. Yang sering salah di review kontrak jasa lainnya perlu diperhatikan itu adalah SSUK dan SSKK-nya Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kalau PPK itu terbalik, yang seharusnya SSUK dan SKK pengadaan barang menggunakan SSUK dan SKK pengadaan jasa lainnya. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Makanya ini kita tanyakan sesuai dengan Kepdef ya. Makanya ini pertanyaan ini berarti dengan menjawab pertanyaan ini berarti sudah sesuai dengan, dianggap sudah sesuai ya. Yang sering salah ini saya tunjukkan ya. Ini sering kejadian salah ya di PPK. Itu salah mengambil rancangan kontrak yang seharusnya barang jasa lainnya. Jadi kalau jasa lainnya SSUK-nya ya, jasa lainnya SSUK-nya itu kita lihat ya, kita ada 67 klausul. 67. Kalau barang itu 67 klausul di standar dokumennya. Ya, sehingga SSKK-nya juga terakhirnya adalah nomor 67. Kalau jasa lainnya ya, lagi kalau SSUK dan SSK jasa lainnya itu terakhirnya adalah nomor 67. Nah, sekarang kita lihat kalau barang berapa? Anda lihat. Ini serupa tapi tak sama. Jangan sampai salah karena fatal kalau salah ya. Terakhir nomor berapa? 69 kalau barang. Ya, SSKK-nya juga otomatis terakhirnya nomor 69. Ini adalah cara mudah untuk mengecek apakah SSUK dan SSKK-nya ini benar. Ya.
Jadi cara mudah ngeceknya adalah dengan melihat nomor akhirnya saja. Jadi sekali lagi, kalau barang itu klausulnya sampai 69 klausul, kalau jasa lainnya klausulnya sampai 67 saja, lebih sedikit jasa lainnya. Ya, ini tambahan dari saya Bapak Ibu ya, untuk memastikan ya revisi rancangan kontrak ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan tambah silakan di sini. Ini review hasil contoh kalimat hasil review. Kemudian review anggaran. Nah, sama dengan yang sebelumnya ya, review anggaran, ini marknya dan pastikan benar. Kemudian akunnya berapa, akun berapa, paku berapa, APS berapa. Nah, manakala ada lebih dari satu akun, maka dapat dijelaskan seperti ini ya. Ini adalah contoh kalimat nanti kalau memang ini lebih dari satu akun ya. Kalau lebih dari, kalau paket-paket jasa lainnya ya, terkadang akunnya itu akun pembayarannya ada dua, yaitu akun pemeliharaan dan akun belanja suku cadang. Jadi kalau pemeliharaan yang ada pengadaan suku cadangnya, itu terkadang PPK-nya akunnya ada dua. Oleh karena itulah terpaksa ya, bukan terpaksa ya, kita menyesuaikan kebijakan HPS akun, seperti di konten video saya yang lalu ada khusus mengenai HPS akun, kemanakala ada lebih dari satu akun. Nah, seperti ini kita menuangkan kalimat ini nanti di lembar data pemilihan di klausul sumber dana ya, dengan ketentuan apabila penawaran melebihi HPS pada minimal salah satu akun, maka Pokja pemilihan akan menggugurkan pada evaluasi harga karena tidak dapat dibayarkan. Ya kan nggak mungkin bisa dibayarkan Bapak Ibu. Ya, kecuali apabila hanya misalkan satu peserta sampai evaluasi harga yang sampai akhir ya, maksudnya sampai akhir kan, karena ada negosiasi ya, itu bisa dinegosiasikan Bapak Ibu ya, tidak di. Oke, ini adalah contoh strategi ya Bapak Ibu ya, contoh strategi. Kemudian review AD paket RUP ya, pastikan sudah ada ID paketnya dan sudah sesuai ya. Ini kelihatan formalitas tapi penting Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita susah-susah mau bekerja, sudah kita review seperti ini ternyata di RUP-nya bahkan belum ada. Biasanya ini terjadi karena paket-paket yang hasil dari revisi anggaran, revisi POK, revisi anggaran belum sempat dilakukan di pengumuman di RUP, sudah disampaikan ke Pokja. Nah, kita review, wah belum diisi ya, belum diisi nantinya. Seperti itu. Nah, kemudian review waktu penggunaan barang. Nah, ini pastikan penting, ini pertanyaan sangat-sangat penting Bapak Ibu. Sangat-sangat penting, terutama kalau Anda menerima tender pada akhir tahun Bapak Ibu, pada akhir tahun. Ini penting untuk ditanyakan Bapak Ibu. Pastikan waktunya cukup. Ya, oke. Kemudian review analisis pasar. Saya ulangi lagi bahwa Bapak Ibu di video sebelumnya juga bahwa jangan salah memahami kalimat analisis pasar yang ada di sini. Ya, masih banyak Pokja yang salah memahami analisis pasar. Ini kan Pokja berarti bisa mau ngobrak-ngabrik atau bisa mengatur-ngatur konten dari spek, HPS dan sebagainya, kita melakukan analisis pasar. Tidak. Batasan analisis pasar yang dimaksud di sini adalah ketersediaan barang jasa dan pelaku usaha untuk melaksanakan pekerjaan. Ya, ini. Jadi analisis pasar ini untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang jasa dan pelaku usaha dalam negeri. Hanya sebatas ini saja analisis pasar yang dimaksud. Ya, analisis pasar ini saja yang dimaksud. Jadi penyedia, bagaimana ketersediaan penyedia di pasar, ya, ini disampaikan Bapak Ibu. Ya, ini cara menjawab bisa seperti ini ya. Kalau barang-barang yang tidak banyak brandnya, itu Anda bisa menanyakan Bapak Ibu, Anda bisa menanyakan daftar merek ya, daftar merek yang kemungkinan akan kemungkinan akan memenuhi pengadaan barang itu ya. Daftar merek yang ada di pasarnya apa saja, kita dibahas di review Bapak Ibu, daftar merek seperti ini ya. Ya, misalkan daftar merek di pasar, ada merek hasil analisis pasar ya, disebutkan nomor 1 apa, nomor 2 apa ya, gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi bagian dari analisis pasar, brandnya apa saja nanti yang kira-kira akan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan di sini ya Bapak Ibu ya.
Ya, bagaimana menentukan cara membuat spesifikasi yang benar, yang value for money adalah membandingkan minimal dua brand yang berbeda yang memiliki market share tertinggi atau memang sesuai kebutuhan dari kebutuhan dari instansi Anda. Kemudian dua atau tiga brand itu tentu Anda bandingkan dan Anda akomodir dua atau tiga brand dengan market share tertinggi atau kualitas terbaik menurut Anda. Itu adalah cara membuat spesifikasi yang paling value for money, Bapak Ibu. Pendekatannya pendekatan merek, ya. Ya, yang dilarang adalah membuat spesifikasi dengan mengarah ke satu merek, ya. Nah, mengarah ke satu merek tertentu itu yang dilarang. Yang benar adalah membuat spesifikasi yang mengarah, ya, mengakomodir dari Bapak Ibu yang dari dua atau tiga merek dengan market share terbaik atau kualitas terbaik di pasaran. Akomodir, maka biarkan penyedia berkompetisi di pasar. Yang penting kualitas sudah kita kunci dari dua atau tiga merek terbaik dengan market share terbaik. Baik, market share artinya merek yang paling sering dibeli di pasaran, yang paling laku, paling laris di pasaran. Itu adalah strategi membuat spesifikasinya, konten materi tambahan, Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini masukan untuk PPK, ya. Kita mengingatkan kembali seperti di video yang pertama, Bapak Ibu, ya. Di video pertama bahwa persyaratan penyedia adalah kewenangan Pokja, Bapak Ibu. Sementara spesifikasi adalah kewenangan PPK. Jadi kalau ada masalah di dalam spesifikasi akan kena pasal PPK. Kalau ada masalah terkait persyaratan penyedia, yang kena pasal adalah Pokja, Bapak Ibu. Oleh karena itu Pokja jangan jangan ikut 100% sekonyong-konyong, Bapak Ibu, seluruh persyaratan penyedia yang dibuat oleh PPK. Dan saran saya, spek dihapus semua persyaratan penyedia, pindahkan ke review, usulkan di sini semuanya. Usulkan di sini, Bapak Ibu. Usulan persyaratan, alasan PPK, usulkan semua di sini. Jangan taruh di spek. Kecuali tenaga ahli itu menurut Juknis LKPP tentang perencanaan pengadaan masih dimungkinkan, masih oke. Tapi selain itu persyaratan spek taruh di sini, Bapak Ibu, PPK, usulkan semua di sini. Biarkan Pokja yang mengambil keputusan setuju atau tidak setuju. Usulkan alasannya apa? Ya, seperti itu. Nanti Pokja tinggal menaruh di dokumen pemilihan di lembar kriteria evaluasi, ya, di lembar kriteria evaluasi di dokumen pemilihan. Oke. Nah, seluruh usulan nanti yang setuju akan dipindahkan ke bawah bagian kedua. Nah, jadi seperti di sini, ya. Bagian kedua, kertas kerja persiapan pemilihan. Oke. Kertas kerja persiapan pemilihan. Nah, ini metode, ya, tender, pertimbangannya apa. Jadi selalu ada bagaimana Anda penetapan metode pemilihan. Selalu ada metodenya apa, terus pertimbangannya apa. Ya, ini kalimat-kalimat ini sebaiknya jangan dihapus tapi dicoret-coret saja. Dipilih mana yang diperlukan. Kemudian penetapan metode kualifikasi. Ya, metode kualifikasi, memang pasal kualifikasi pertimbangannya apa di sini. Oke. Kemudian metode evaluasi kualifikasi yang digunakan sistem gugur. Ya, pertimbangannya apa pakai sistem gugur misalnya. Kemudian penetapan persyaratan kualifikasi penyedia. Nah, persyaratan kualifikasi ini penting, isi usahanya apa, kualifikasinya apa, bidangnya apa. Ya, seperti itu. Ya, jadi bagian yang kedua PPK ini boleh tidak ikut, tapi sebaiknya ikut. Ya, ikut tanda tangan kok, ya. Ikut kita adalah satu tubuh, Bapak Ibu. Dalam proses pemilihan PPK dan Pokja itu adalah satu tubuh dalam proses pemilihan. Jadi walaupun bagian kedua itu kewenangan dari Pokja, sebaiknya PPK ikut, Bapak Ibu. Sebaiknya PPK ikut. Oke. Jadi itu adalah persyaratan penyedia. Ini sudah sesuai persyaratan kualifikasi. Nah, silakan kode KBKI dan seterusnya silahkan, ya, menggunakan kode-kode KBKI. Ini adalah daftar kode KBKI yang sebentar, ya, kemana. Ya, ini adalah Oke, ini adalah KBKI yang sebentar, sticky notes. Sebentar, ya.
saya sampai taruh di sticky note Bapak Ibu, kode KBKI ini ya. Kode KBKI ini saya taruh di sticky note. Nah, ini adalah kode KBKI yang sering saya gunakan Bapak Ibu untuk tender Bapak Ibu ya. Oh, ada, sorry ya. Ternyata saya taruh di sini. Lebih mudah lihatnya ya. Oke. Nah, ini dia urian KBKI. Ini adalah urian KBKI yang sering sering saya gunakan. Saya taruh di notepad seperti ini ya, mudah melihatnya ya. Nah, oke, ini adalah misalkan 45 mesin perkantoran akunting komputasi, 452 mesin komputasi. Ya, kalau jasa biasanya 48 ini ya, 48 482 ya misalnya. Dan seterusnya kode KBKI 2012. Ya, kode KBKI 2012 ya, ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang membedakan dengan barang. Kalau barang tidak ada ini. Ya, kalau review barang tidak ada ini. Ini yang membedakan Bapak Ibu. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% dari HPS atau baku anggaran. Oke. Ini adalah persyaratan kualifikasi teknis khas jasa lainnya. Ya, khas jasa lainnya Bapak Ibu. Ya. Kualifikasi khas jasanya pasti ada persyaratan ini. Inilah yang membedakan dengan review barang. Bapak Ibu. Yang lain-lain sama. SKN ini hanya untuk non kecil. Perhatikan SKN hanya untuk non. Dan SKN adalah syarat penghitungan, bukan syarat penyampaian. Yang disampaikan hanya laporan keuangan. SKN-nya Pokja yang menghitung. Oke, penetapan persyaratan. Nah, ini bagian kunci nih ya. Bagian kunci seperti ini ya. Spesifikasi, brosur, proposal seperti itu ya. Nah, kemudian penetapan metode evaluasi. Metodenya apa nih? Harga terendah misalnya ya. Kemudian pertimbangannya apa? Pakai harga terendah. Ini pertimbangannya. Ya, kemudian pembobotan nilai dalam metode evaluasi tidak ada ya, misalkan seperti itu. Passing grade tidak ada. Unsur penilaian teknis tidak ada, dicoret semua. Kemudian metode penyampaian penawaran. Satu file. Pertimbangannya apa ini satu file? Kenapa satu file? Seperti itu. Ya, ada di sini. Penetapan tahapan dan jadwal. Nah, seperti ini. Ya. Ini kalimat formalitas ya, makanya format ini sebagian kanan saya memilih tidak menghapus. Biarkan seperti ini, tinggal di scroll saja. Ya, tinggal scroll kita fokus ke bagian-bagian kuncinya, yaitu apa? Ya, tentang spek, tentang HPS, tentang rancangan kontrak, tentang persyaratan teknis, persyaratan kualifikasi. Itu bagian yang lama dibahas biasanya Bapak Ibu. Ya. Yang lain-lainnya formalitas, ya tetap biarkan ada saja. Seperti ini. Oke. Ini adalah untuk jasa lainnya Bapak Ibu. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini adalah channel YouTube saya. Semoga ini Anda bisa manfaatkan ya channel YouTube saya ini. Banyak konten-konten. Anda mohon berkenan bisa like and subscribe channel YouTube saya. Dan ini adalah buku saya. Saya berharap Anda bisa memanfaatkan untuk bisa dimiliki. Sukses buat Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.